Oke, selamat pagi, selamat datang dalam kuliah daring kelas copywriting bersama saya Budi Hartono. Oke, pada pertemuan ini kita akan membicarakan tentang biro iklan, konsep kerjanya, strukturnya, alur produksinya, dan sebagainya. Oke, pemain utama, salah satu pemain dalam dunia periklanan adalah biro iklan. Jadi pemain dalam iklan itu kan ada yang namanya biro iklan, media, supplier, ya, masuk produsen ininya pengiklan. Kita akan bicara tentang biro iklan. Biro iklan ini adalah sebuah perusahaan periklanan atau agency yang membantu pengiklan, dalam hal ini adalah produsen, dalam melakukan perencanaan periklanan maupun bentuk promosi lain seperti menyiapkan materi iklan, mengurus pemasangan iklan di media atau media buying and placement gitu kan, termasuk membuatkan konten iklan tersebut. Jadi sebuah biro iklan akan menangani promosi secara keseluruhan. Dia melakukan membahas tentang strategi periklanannya sampai ke placement, sampai ke penempatannya. Penempatannya mau di media cetak, media sosial, atau media elektronik, terkait dengan produknya apa. Kalau produknya produk yang sifatnya massal, mass product gitu, kayak mamanya kebutuhan rumah tangga, sabun cuci gitu. Pilihannya kemudian apakah menggunakan majalah atau menggunakan televisi atau menggunakan radio. Nah, itu biro iklan akan membantu merancang strategi. Perancangan atau konsep itu nanti ditampilkan dalam apa yang disebut creative brief tadi. Isinya tentang itu, tentang strategi dan apa yang akan dibuat dalam materi iklannya dan sebagainya. Oke, kemudian kita lihat jenis-jenis biro iklan. Jenis biro iklan berdasarkan fungsi dan ukuran, ada yang namanya full service agency. Ini adalah model atau bentuk perusahaan besar yang memiliki berbagai macam layanan iklan dan tentu saja solusi pemasaran. Ini banyak iklan agensi-agensi internasional menggunakan full service memiliki jenis ini. Karena ada juga nanti iklan biro iklan atau ad agency yang hanya mengurusi menjadi konsultan strateginya, Bob. Dalam hal ini full service agency ini adalah biro iklan besar. Kemudian ada yang disebut interactive agency, ya semacam agen iklan pintar kalau dalam bahasa Indonesia, yang menggunakan pendekatan teknologi digital, new media. Apa interaktif? Karena sifat dari media digital atau new media adalah interaktif. Kita membuat iklan di media Instagram gitu, kita akan bisa mendapatkan feedback dari followers kita melalui
kolom komentar. Ya, pokoknya kalau orang itu tertarik, ini harganya berapa Kak? Belinya di mana Gan? Gitu kan. Itu interaktif. Kita bisa langsung menjelaskan. Kemudian ada yang disebut kreatif butik. Ini biro iklan yang khusus menangani layanan kreatifnya. Makanya kalian bikin iklan, tadi iklan layanan masyarakat tentang menggunakan masker. Nah, kalian membahas tentang kreatifnya. Ini kita iklannya mau gimana kan? Tentu saja sesuai dengan objektif yang ada. Ya, kita ingin menggaungkan pemakaian masker gitu. Ya, kalau temanya tentang menggaungkan pemakaian masker, kemudian kita tahu juga audiens yang mau kita sasar siapa. Oke, generasi kalian, generasi Z gitu. Baru kalau udah jelas semuanya dituangkan dalam bentuk kreatif. Kalau kita mau bikin iklannya iklan poster, berarti oke, pakai model iklannya siapa nih yang lagi disukai oleh generasi Z gitu. Artis A gitu. Oke, artis A modelnya dia ngapain pokoknya, dijelaskan dia lagi di depan laptop ngetik tapi tetap pakai masker gitu. Artinya dia lagi kuliah daring kayak gini tapi tetap pakai masker umpamanya gitu, saking menjadi habit. Dan jenis font yang digunakan apa nih yang cocok untuk generasi Z yang lagi tren gitu, termasuk warnanya. Nah, ini kreatif brief hanya seputar itu. Nanti produksinya bisa jadi dilempar ke perusahaan lain, orang lain, outsource. Jadi dia nggak punya divisi produksi. Dia juga nggak punya divisi media buying dan placement. Jadi urusan nanti dia mau ditempatkan di media massa atau media luar ruangan, dikembalikan pada kliennya sendiri yang ngurus. Kita nggak ngurus kalau di jenis kreatif seperti ini. Oke ya, sampai sini paham ya? Halo? Iya Pak. Ya. Oke, nah ini ada disebut media buying agency. Kalau ini kebalikan atau berbeda dengan yang tadi yang kreatif. Kalau kreatif ngurusin kreatifnya aja. Kalau media buying agency ini menerima iklan yang sudah jadi. Bentuk poster kayak yang ada di monitor itu udah jadi kan. Nah, si klien itu minta tolong ini di placement di media yang cocok. Ini yang ngurusin naruh iklan di mana, dia yang menghubungi media surat kabar, media massa atau majalah gitu. Nanyain harganya berapa, kita mau placement berapa kali dan sebagainya. Ini jenis biro iklan yang seperti ini. Dia yang mengelola jadwal waktu penayangan gitu. Dia juga harus memonitor benar iklan ini ditayangkan atau enggak. Biasanya kalau kita beriklan di koran surat kabar gitu, kita akan dikasih proof bukti tayangnya, bukti publishnya. Kita akan dikirimi majalah atau surat kabar pada edisi yang ada iklan kitanya. Kalau di televisi atau radio, dia akan dikasih juga proof kayak gitu kan, dalam bentuk namanya jadwal penayangannya yang sudah tentu saja sudah ada tanda tangan dari stakeholder di media tersebut, yaitu media buying agency. Kemudian ada yang disebut in-house agency. Ini
biasanya pada perusahaan-perusahaan besar. Sebutlah Unilever gitu kan. Unilever punya banyak produk. Daripada dia menggunakan media atau biro iklan outsource, lebih baik dia membuat sendiri divisi iklan dalam perusahaan itu, karena dia akan menangani banyak iklan produknya Unilever. Nah, ini in-house, karyawannya tentu saja karyawan organik dari tadi namanya perusahaan yang dimaksud Unilever. Oke, yang kemudian ada yang disebut agen iklan khusus. Ini karena menyangkut pada jenis-jenis iklan tertentu yang dia tangani. Namanya iklan kampanye politik gitu. Dia memang cuma menangani itu. Atau iklan layanan masyarakat. Dia cuma menangani itu, nggak menangani lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Bapak, mohon maaf sebelumnya PPT-nya dari tadi nggak jalan. Nggak jalan. Iya, Dari mulai mana? dari tadi di copywriting, tapi cuma dengar suara Bapak aja sih. Oke. Bisa nggak jalan? Oke, kalau kayak gini jalan nggak? Jalan Pak, jalan. Udah gerak. Oh, berarti tadi. Oke. Terpotong nggak di layar? Iya Pak, kepotong. Potong ya. Oke. Oke, sekarang kita bicara pada jenis biro iklan berdasarkan layanannya. Ada yang disebut integrated ad service. Ini menyediakan layanan mulai dari perancangan strategi, memberikan rancangan kreatif, pengembangan, melakukan penelitian pemasaran, pemilihan media dan sebagainya. Ini integrated ad service biasanya ada di agen iklan besar tadi yang full service agency. Dia biasanya memberikan layanan ini. Integrated, semuanya terintegrasi. Tapi oke, kemudian ada yang disebut media service, integrated media service. Ini yang seperti tadi kalau di di jenis biro iklannya yang khusus menangani media buying. Jadi ini memberikan layanan dari pengiklan untuk mengenai ditempatkan di mana. Iklan kita mau taruh di mana. Kalau iklan luar ruangan dia akan mengurus perizinan penempatan billboardnya di titik-titik mana dan sebagainya. Kalau di media cetak, dia akan memilihkan media mana yang cocok untuk iklan kita. Dia akan memberikan advice, ini iklannya sebaiknya berapa kali dalam sebulan atau sepekan. Oke, kemudian ada yang disebut marketing service.
Ini berfokus pada sisi pelayanan marketingnya. Jadi solusi pemasaran yang diberikan oleh agensi ini, biro iklan ini. Dia akan melakukan model integrated marketing communication (IMC-nya. Gitu. Dia tidak cuma melakukan placement iklan dalam bentuk poster atau video, tapi juga melakukan public relation-nya, membuat event. Gitu kan. Di aktivasi iklannya nggak hanya di media, tapi juga offline. Kemudian ada content service. Nah, ini kreatif sekaligus produksi. Kalau mau bikin iklan gitu, kalau mau bikin iklan tadi, iklannya adalah video. Klien kita adalah kedai kopi atau kopi shop. Mau bikinnya dalam bentuk video, nanti mereka yang menyediakan kontennya, kreatifnya mau dibentuk seperti apa, pemilihan modelnya, kemudian sampai eksekusi, pokoknya sampai dalam bentuk jadi. Kalau video ya dalam bentuk video, kalau poster dalam bentuk poster. Nah, kemudian ini yang disebut e-solution. Jadi dia fokusnya pada media digital. Ini seperti interaktif agency tadi. Kalau di jenis biro iklan yang berdasarkan ukuran itu namanya interaktif agency. Kalau berdasarkan layanannya disebut sebagai e-solution. Jadi solusi layanan terintegrasi antara sistem-sistem atau media-media yang ada. Ini biasanya termasuk teknik SEO-nya, search engine optimization-nya, atau search engine marketing-nya, SEM dan sebagainya. Dia akan melakukan itu. Agar iklan kita, umpamanya kalau di placement di media sosial atau media digital, selalu muncul di urutan atas ketika orang mencari dengan menggunakan keyword kopi. Begitu yang keyword kopi, yang muncul di atas adalah brand iklan kita tadi, Kopi Pagi. Oke, kemudian yang berikutnya ada yang disebut integrated branding service. Ini bagaimana biro iklan akan menangani brandingnya. Nah, ini menjadi masalah penting, branding dalam era digital. Karena sekarang kalau kita main di digital kan, bagaimana kemudian kita secara pribadi, individu juga personal juga harus bisa membranding diri kita di ranah itu. Ada banyak kan orang kemudian di ranah media sosial terkenal sebagai tukang kritik, terkenal sebagai apa. Nah, itu kan bagaimana cara dia membranding. Meskipun belum tentu juga ketika berhadapan secara offline gitu, dia bisa sekritis itu. Nah, begitupun dengan iklan kita. Umpamanya iklan kita adalah positioning-nya adalah iklan high end, iklan yang size-nya di A plus gitu kan. Levelnya adalah orang yang sudah membutuhkan aktualisasi diri. Nah, kalau jenis iklan kayak gitu, kamu placement di media massa, itu nggak kena, akan menjatuhkan brand itu sendiri. Seperti umpamanya kamu AE di sebuah majalah franchise dari Eropa. Majalah itu adalah majalah fashion, umpamanya gitu kan.
Majalah fashion, sebutlah Cosmopolitan, Bazaar, Metro, Marie Claire gitu kan. Tiba-tiba kamu mendapat tawaran dari agensi untuk iklan balsem gitu. Dia minta di cover, nilainya miliaran. Pertanyaannya, diambil nggak iklan itu? Secara ekonomi itu akan menguntungkan bagi media tersebut. Tapi secara brand akan menjatuhkan. Nah, jenis biro iklan ini akan memberikan advice seputar itu. Seputar bagaimana menjaga reputasi, ekuitas sebuah merek, sebuah brand. Jadi nggak cuma asal pasang, nggak cuma asal bikin, kira-kira gitu. Sebuah produk, namanya katakanlah tas Hermes atau Louis Vuitton, LV, kemudian memilih model artis yang kelasnya bukan kelas yang levelnya tinggi gitu kan, itu juga akan jadi bermasalah. Atau artis tersebut, model tersebut punya reputasi buruk dalam hal penghargaan terhadap merek, paten gitu. Atau artis tersebut pernah ketahuan pakai baju dengan baju KW gitu. Tiba-tiba dia dipasang sebagai brand ambasador dari merek itu pasti akan terus. Nah, ini agensi ini akan memberikan solusi bahwa apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan terkait dalam upaya kita menjaga brand. Karena kenapa? Begitu reputasi itu jatuh, susah kita untuk kembali naik. Ini pentingnya menjaga nama baik gitu, kira-kira gitu kalau dalam kehidupan personal kita ya. Begitu kamu dianggap sebagai pelakor lah atau tukang ghosting kayak gitu-gitu, itu kan susah juga kan deketin pasangan gitu. Jangan sih, itu mah suka ngilang gitu. Kalau udah kenal udah ngilang. Jangan sama dia suka rebut pacar orang. Itu terkait reputasi tadi. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Menurut saya tidak, Pak. Oke. Menurut saya sudah cukup, Pak. Oke. Oke, sekarang strukturnya. Ini struktur biro iklan secara umum. Ya, ada yang namanya direkturnya, CEO. Saya ambil gambarnya asal aja. Saya bingung juga kalau kasih gambarnya laki-laki, ntar dianggapnya yang boleh di atas laki-laki doang, yang boleh jadi pimpinan. Saya pakai perempuan biar aman. Oke. Dalam sebuah struktur biro iklan, biasanya yang paling standar ada yang namanya divisi client service. Ini divisi client service ini di bawahnya biasanya mereka para AE, gitu, account eksekutif. Tugasnya mencari klien, berhubungan dengan klien, apa yang dimauai klien, kemudian dikomunikasikan dengan pihak agensi perusahaannya dia. Dalam hal ini adalah tentu departemen kreatif. Oke, selain client service ada media departemen. Nah, ini yang tugasnya tadi melakukan placing, buying, dan
planning, buying, dan monitoring. Jadi dia yang merencanakan, membuat jadwal penayangan, publish di media-media yang sesuai dengan target audiensnya. Dia yang melakukan pembelian di sini artinya yang memasang iklan. Dia juga yang harus monitoring, memastikan bahwa iklan tersebut memang dipublish atau disiarkan. Dia juga harus memastikan jangkauan terhadap iklan tersebut. Kalau di televisi, program tersebut ratingnya berapa sih pas kita ada iklan kita, gitu. Share-nya berapa, gitu. Nah, kemudian di era digital ini biro iklan biasanya sudah punya divisi sosial media spesialis. Jadi dia yang mengurusi urusan aktivasi brand di media sosial, di ranah digital, gitu. Baik itu terkait penjadwalan, publishing, gitu kan, maupun menjawab interaksi dengan audiens, follower. Kenapa? Karena penjadwalan di media sosial, katakanlah gitu, setiap media sosial punya karakter sendiri-sendiri, berbeda antara Instagram, Facebook, katakanlah Twitter, gitu. Itu jam ramenya beda. Masang kamu bikin posting di Instagram hari Selasa jam 9, bandingkan dengan Facebook, perolehan katakanlah like-nya itu akan beda, reach-nya akan beda. Nah, itu harus ada orang yang menangani khusus, yang mengerti karakteristik dari media sosial. Kemudian ada yang namanya departemen kreatif atau kreatif departemen. Nah, ini tempat ngumpulnya kalian. Di sini ada tugas copywriting, ada visual, biasanya termasuk dari art director, ini desain grafis. Jadi mereka ngumpulnya di sini nih. Kalian kalau menjadi copywriter, desain grafis, art director, adanya di departemen kreatif. Nah, satu lagi departemen lainnya adalah finance sama administrasi. Ini yang bagian bayar-bayar, tagih-mentagih. Ya, ini 4-5 divisi yang umumnya ada dalam sebuah agensi periklanan. Oke, kita lihat alur produksinya sekarang. Oh ya, saya tidak mencantumkan divisi produksi karena ada banyak biro iklan yang tidak punya divisi produksi, jadi mereka outsource gitu. Seperti tadi, ketika kreatifnya sudah ada, kreatif briefnya sudah ada, tinggal dieksekusi, dituangkan, dia akan mencari rumah produksi yang mau menggarap iklan tersebut, katakanlah membuat iklan televisinya gitu. Oke, kita masuk. Selamat datang, Ferdinand. Oke, kita masuk ke alur produksinya. Seperti yang saya sebutkan tadi, divisi client service itu adalah tempatnya para AE, account eksekutif. Dia yang akan mencari klien, dia yang akan berhubungan dengan klien. Jadi ada klien yang minta agar dia dibuatkan iklan.
termasuk placementnya dan sebagainya. Dia berhubungan dengan AE. Oke, kalau sudah dipahami apa yang dimau oleh klien, AE kemudian mendiskusikannya ke dalam, ke agensi di mana dia bekerja. Dia diskusi dengan siapa? Pertama-tama tentu saja dengan divisi kreatif, terkait dengan kreatif yang akan dibuat. Kalau sudah ketemu yang dimaui klien tadi, target audiensnya, positioningnya dan sebagainya, kreatif menerjemahkan itu dalam bahasa katakanlah gambar, dalam bahasa teks. Kemudian bicarakan juga dengan divisi media placement tadi, tentang placementnya mau di mana, kapan, penayangannya, berapa kali dan sebagainya. Dibicarakan juga dengan divisi tadi media sosial spesialis. Kalau sudah ada kreatif briefnya bentuknya, baik itu mood board atau storyboard atau kreatif brief secara keseluruhan, itu nanti AE akan mengembalikannya kepada klien, mendiskusikan sudah sesuai belum, ada catatan revisi dan sebagainya. Kalau ada, kembali lagi ke dalam, ke orang-orang kreatif atau departemen lainnya. Kalau sudah direvisi, balik lagi ke klien lagi, tanya lagi sudah oke belum. Kalau belum, balik lagi. Kalau sudah oke, udah di-proof, berarti sudah mulai harus produksi. Produksinya kemana? Kalau punya divisi produksi sendiri, lempar ke divisi produksi. Kalau tidak, outsource, cari production house yang mau membuatkan video iklan TVC tersebut. Oke, ketika sudah jadi, kemudian oleh AE dikembalikan ke klien, dilihat, direview bersama-sama. Sudah cocok belum? Sudah sesuai belum? Jangan-jangan, oh ini fontnya terlalu besar, kecilin dikit dong. Gitu. Oh warnanya kurang tajam. Gitu. Kalau sudah dikembalikan ke divisi kreatif, ke produksi untuk diperbaiki. Nanti sudah selesai, bawa lagi ke klien tadi. Sampai klien approve, baru divisi media sama sosmed spesialis dia melakukan aktivasi di placement di media yang disepakati. Dia mulai publish di media cetak, kemudian di media televisinya mana aja, berapa kali. Kalau itu udah semua, udah dilakukan, kemudian udah monitor, dan finance baru melakukan penagihan ke klien, minta bayaran, kira-kira gitu. Jadi alurnya seperti itu secara garis besar. Orang kreatif itu harus tahan ketika ada review beberapa kali. Nah, ini penting. Kalian nanti kalau kerja sebagai kreatif, ketika pertama kali melakukan kesepakatan, beri kejelasan berapa kali boleh direvisi. Ya. Kalau tidak ada kejelasan berapa kali boleh direvisi, nanti klien akan merevisi terus sampai 10 kali, 20 kali, pegel kita. Revisinya kecil-kecil lagi. Namanya hari ini fontnya terlalu kecil, tolong digedein. Udah digedein, wah kebesaran, kecilin dikit aja. Balik lagi, oh warnanya, muter-muter lama. Kalau kita batasi, oke boleh, tapi 3 kali. 3 kali revisi. Nah,
klien akan mikir ketika akan melakukan revisi, dia akan dilihat secara keseluruhan mana yang dia mau perbaiki. Jadi bukan karena selintas dia ada ide, lempar suruh revisi, balik lagi, nanti akan lama. Ya, jadi harus berani kita membatasi berapa kali revisi. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak, saya mau tanya. Ya, Tere. Kan tadi Bapak ngomong tentang media sosial spesialis. Nah, itu tuh termasuk ke dalam copywriting kan, Pak? Bukan. Maksudnya copywritingnya itu adanya di divisi kreatif. Media spesialis itu dia yang melakukan banyak kan publishingnya nantinya. Tapi ada kalanya dia juga bikin copywriting dalam bentuk tagar gitu kan. Ya kan dia bentuk tagar, pokoknya dia bikin tagar ghosting, itu kan bagian dari copywriting, ghostingnya gitu. Pak, biar nggak digostingin cowok, minum kopi dulu. Nah, itu kan copywriting juga. Nah, itu dalam bentuk-bentuk seperti itu. Tapi dalam posternya itu sudah jadi dalam bentuk iklannya, sudah jadi dari divisi produksi biasanya dilempar untuk gitu. Tapi dia juga melakukan copywriting dalam pengertian tadi bikin tagar atau bikin caption gitu. Oh iya. Ya. Itu biasanya basicnya apa aja sih Pak yang harus dimiliki buat jadi social media spesialis? Nah, ya tentu saja pertama digital savvy, dia punya pengetahuan tentang dunia digital. Dia punya ketertarikan di situ. Ya generasi kalian pasti punya itu. Kemudian yang terpenting lagi adalah ngerti SEO, search engine optimization gitu. Jadi ini gunanya untuk mengoptimalkan postingan kalian. Jangan sampai sudah bikin poster atau video keren-keren gitu, diposting tapi nggak ada yang nonton gitu. Gimana caranya supaya itu ditonton, menjangkau banyak orang? Nah, seorang media sosial spesialis harus punya kemampuan untuk SEO tadi. Umpamanya, oke, berarti harus bikin tagar yang cocok. Atau kayaknya perlu bantuan ini deh, buzzer gitu, yang punya follower banyak. Perlu bantuan ambasador. Terus dia juga tentu saja aktif memperhatikan apa yang terjadi di dunia media sosial itu sendiri. Ini terkait dengan isu-isu yang kita bisa cantolkan sebagai tagar. Tadi saya bolak-balik ngomong ghosting karena itu yang lagi hits kan, lagi tren di dunia media sosial gitu. Nah, kita bisa manfaatkan itu. Kalau kita nggak merhatikan kayak gitu-gitu, nanti kita lewat, kita bikin hashtagnya asal yang kita suka gitu kan, repot. Kira-kira itu secara umum gitu yang harus dimiliki. Tentu saja nggak gaptek. Ya, saya yakin sih generasi kalian nggak yang gaptek urusan teknologi digital gitu. Pahami juga karakter masing-masing media sosialnya. Yang tadi saya bilang Instagram sama Facebook itu kan, atau sama Twitter kan beda. Berapa karakter yang dibolehkan dalam caption sebuah Twitter? 150 atau 200 sekarang? Atau 300 ya?
Sama nggak? Nggak sampai 200 kayaknya. Nggak sampai 200. Facebook berapa? Nggak tahu deh kalau Betul kalau Facebook, Pak. Banyak kayaknya terbaru. Instagram berapa? Nah, itu kita harus paham itu. Kalau kita mau bikin iklan yang butuh penjelasan banyak, tulisan, mana yang cocok? Oh, berarti Facebook. Kalau dilihat dari karakter audiensnya gitu, kalau kita cari anak muda, pilih Facebook atau Twitter atau Instagram, gitu. Kira-kira itu. Kalau iklannya kita bentuknya video, cocok nggak kalau taruh di Instagram? Cocok, Pak. Instagram cocok. Kalau Twitter? Kurang sih. Nah, kalau Twitter bukan untuk itu kan, untuk teks gitu. Nah, terus kita juga harus tahu kapan ramenya orang buka Instagram, kapan ramenya orang buka Facebook, kapan ramenya orang buka Twitter. Agar apa yang kita buat tidak sia-sia, ada yang nonton, dan yang like banyak, apalagi yang nge-share gitu. Nah, ini penting buat seorang media sosial spesialis. Jadi bukan cuma tugasnya upload tiap pagi gitu, atau dijatahin sehari 5 kali upload, pagi, menjelang siang, sore, sama malam sebelum pulang gitu. Enggak seperti itu juga gitu. Yang terpenting mengerti, memahami karakter dari media sosial yang mau kita gunakan. Oke, ada lagi. Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau dari saya cukup, Pak. Oke, terima kasih, Ferrari. Kalau tidak ada, karena ini slide terakhir, kita akhiri perkuliahan ini. Jangan lupa tugasnya saya sudah share semua di post, silakan kalian lihat ya. Sampai jumpa pada pekan depan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Kuliah Daring bagi yang belum. www.youtube.com/C-kuliah daring K dan huruf D-nya huruf kapital. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.